I love to tell the story. Kembali dengan Pendeta Simituan. Saya akan kembali membahas tentang pedofil dalam Alkitab. Tanda tanya, logika dari Guru Gembul. Kali ini part yang kedua, saya akan membahas tentang Yusuf 90 tahun menikahi Maria 12 tahun. Tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami agar kami dapat memahami firman Tuhan, dan kami juga dapat menjawab pertanyaan dan pernyataan-pernyataan tentang iman kami. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Seperti video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Ribka itu bukan anak umur 3 tahun ketika menikah dengan Ishak. Dan kemudian saya juga menjelaskan tentang budaya pada masa kuno yang menjelaskan bahwa pernikahan terhadap seorang wanita itu biasa dilakukan ketika wanita itu sudah masuk masa pubertas. Sebelum saya lanjut, saya akan memperlihatkan potongan video dari sang Guru Gembul yang menjelaskan tentang baik itu kisah Ribka maupun kisah tentang Yusuf dan Maria. Bagaimana dengan orang Romawi? Orang Romawi biasa menikahkan anak perempuannya di usia 10 tahun sampai 12 tahun. Orang Cina, orang India bahkan jauh lebih dini daripada itu. Itu pernikahannya, Baraya, bukan hanya penjodohannya tetapi pernikahannya. Kalau kemudian kita lihat orang-orang Israel itu misal menikah di usia 3 tahun. Biasanya dijodohkan kemudian dinikahkan di usia 3 tahun, kemudian menjalin hubungan rumah tangga setelah umur 11 atau 12 tahun. Itu adalah tradisi di masa lampau. Wajarnya dengan Bunda Maria, itu ibunya Yesus. Bunda Maria itu dinikahi oleh Yusuf ketika Yusufnya berusia 90 tahun dan Maria berusia 12 tahun. Apakah itu termasuk pedofilia? Tidak. Seluruh bangsa di seluruh dunia pada masa lampau memang menikahkan anak-anaknya di usia yang sangat dini, khususnya untuk perempuan. Video dari Guru Gembul, dan Guru Gembul ini ketika menjelaskan tentang Yusuf dan Maria, dia mengambil artikel. Ini situs yang digunakan oleh Guru Gembul sebagai dasar pemikirannya, www.newadvent.org, dan ternyata ini juga artikel dari Catholic Encyclopedia. Ini artikel asli dalam bahasa Inggris dan cukup panjang. Dan kita akan menuju kepada bagian marriage yang diambil atau di-quote oleh sang Guru Gembul. Kita akan melihat di sini, ya, bagian ini yang diambil dan dikutip. A year after his wife dead, dan seterusnya. Nah, ini yang saya blok. Jadi menceritakan bahwa setelah setahun kematian istri dari Yusuf, para imam mengumumkan suatu sayembara untuk mencari seorang pria yang terhormat untuk melindungi Maria. Saat itu Maria berumur sekitar 12 sampai 14 tahun dan Yusuf sendiri berusia 90 tahun. Akan tetapi di awal paragraf itu sudah menjelaskan, it will not be without interest to recall here, unreliable though they are, the lengthy story concerning Saint Joseph marriage contained in the apocryphal writings. Dua kata penting di sini, unreliable dan apocryphal writings. Artikel ini menuliskan tentang kehidupan Santo Yusuf. Namun dia menjelaskan, kalau kita baca dari awal, menjelaskan bahwa yang diterima secara kanonik itu, yang diterima sebagai sejarah itu hanya dalam kitab Injil Matius dan Lukas pasal 1 dan pasal 2. Sedangkan cerita-cerita yang panjang tentang Yusuf itu diambil dari kitab-kitab apokrif dan itu tidak bisa diandalkan. Bahkan oleh gereja itu ditolak atau dianggap sebagai tulisan-tulisan bidat. Saya akan memberikan 2 tanggapan penting terhadap sang Guru Gembul. Yang pertama, bahwa Guru Gembul ini dia mengambil hanya sebagian cerita. Dia tidak mengambil cerita itu secara konteks keseluruhan. Dan ini juga kebiasaan dari kaum polemikus seperti Ustadz Kainama, Ustadz Situmorang, Ustadz Nababan, Irene Handoyo. Biasanya mereka mengambil ayat-ayat Alkitab hanya sebagian atau comotologi, kemudian menyerang kekristenan dengan
ayat-ayat yang dicomot-comot tanpa melihat konteks secara keseluruhan. Dan ini juga yang digunakan, strategi ini yang digunakan oleh guru gebul, hanya mengambil sebagian yang penting itu mendukung pendapatnya dia tanpa melihat cerita secara keseluruhan. Jadi guru gebul dan teman-teman, kalau mau memberikan sebuah pernyataan yang kuat, bacalah secara keseluruhan. Ayat-ayat pun Alkitab yang diambil kemudian menyerang kekristenan, ambillah secara konteks. Saya tidak tahu, itu mungkin kebiasaan Anda. Tapi ketika Anda mau menyerang kekristenan, sekali lagi gunakan konteks cerita secara keseluruhan. Yang kedua, yang Anda ambil itu adalah cerita dari kitab-kitab apokrif, Protoevangelium Yakobi. Dan itu tidak bisa diandalkan. Gereja menolak itu. Jadi Anda berdiri atau pandangan Anda didirikan di atas kitab, di atas cerita yang tidak bisa diandalkan, yang adalah hanya cerita legenda, dongeng, dan itu dari kitab-kitab palsu dan dianggap bidat. Kalau di atas kitab bidat, berarti pandangan Anda tidaklah kuat, bahkan tidak ada gunanya. Jadi cerita tentang Yusuf 90 tahun, Maria itu umur 12 tahun atau 14 tahun, itu tidaklah valid. Cerita yang sejenis dengan cerita dari kitab Protoevangelium Yakobi tentang Yusuf tadi, itu cerita-cerita itu banyak di dalam kitab-kitab apokrif. Misalnya cerita tentang Yesus itu dia lahir di bawah pohon kurma, kemudian Yesus langsung bisa bicara ketika dia lahir. Apalagi ya, Yesus itu dia buat mujizat waktu dia masih kecil, umur 12 tahun. Bukan cuma itu, yang perjanjian lama cerita tentang Raja Salomo yang bisa berbicara dengan binatang, kemudian dia membangun istana atau bait Allah dengan jin-jin. Itu cerita-cerita yang ada di kitab apokrif, cerita-cerita yang tidak bisa diandalkan, cerita-cerita yang bidat dari kitab-kitab bidat, kitab yang palsu dan tidak diterima oleh gereja. Saya tahu bahwa orang-orang seperti guru gembul dan teman-temannya, kaum polemikus, biasa seperti ini. Biasa, yang penting sebuah cerita itu melawan cerita Alkitab, mereka ambil, digunakan sebagai dasar pemikiran. Dan sekarang saya mau menguatkan umat Kristen bahwa di dalam Alkitab memang tidak menjelaskan secara eksplisit berapa umur Yusuf dan berapa umur Maria. Namun dari apa yang kita baca bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, Yusuf itu sudah bertunangan dengan Maria sudah cukup lama. Dan biasa pertunangan itu ketika laki-laki berumur antara 15 sampai 30 tahun, perempuan antara setelah, ingat sekali lagi, setelah masa pubertas. Kemungkinan antara di atas 12 sampai 20 tahun. Dan saya pikir Maria itu di atas 15 tahun atau 16 tahun. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat yang ke-56, bagaimana Maria itu melakukan perjalanan sendiri ke pegunungan Hebron bertemu Elizabeth, dan di sana Maria mengungkapkan kalimat yang luar biasa. Dari kalimat-kalimat itu membuktikan bahwa Maria itu sudah cukup dewasa. Dan saya percaya bahwa Tuhan memilih Maria, mempersiapkan kandungan Maria, kandungan yang tepat. Dan kalau kita baca, ketika ada sensus dari Kaisar Agustus dan semua orang harus pergi ke daerah asalnya untuk mendaftarkan diri,
Yusuf bersama dengan Maria mendaftarkan diri di Bethlehem. Kalau misalnya memang Yusuf itu dia sudah punya anak, harusnya dia juga membawa serta anak-anaknya untuk didaftarkan di Bethlehem. Dan cerita di dalam Injil Lukas dan Matius itu tidak menjelaskan, tidak menuliskan tentang anak-anak dari Yusuf. Dan ingat bahwa setelah itu Yusuf harus membawa Maria itu ke Mesir. Jadi jelas sekali bahwa yang pertama Yusuf seorang pemuda dan Maria seorang gadis. Walaupun memang tidak secara eksplisit, tapi kita bisa melihat dari apa yang kita bacakan di situ menggambarkan bagaimana Yusuf. Nah, buat umat Tuhan, dari apa yang saya bahas ini, mari kalau kita membaca Alkitab pun kita jangan suka hanya ayat-ayat yang kita sukai saja. Itu oke lah, baik. Tetapi mari kita baca Alkitab itu secara keseluruhan. Baca secara berurutan. Itu akan memperkaya kita dan mengerti maksud dan tujuan dari apa yang kita baca. Nah, kemudian dari cerita tentang Maria dan Yusuf ini, kita bisa melihat ada dua orang yang luar biasa. Dua orang yang berkomitmen untuk menerima tugas. Walaupun itu juga anugerah, tapi tugas yang sangat berat. Karena taruhannya juga nyawa. Baik Maria maupun Yusuf, kedua-duanya mengambil tanggung jawab yang luar biasa. Tanggung jawab untuk melahirkan Sang Mesias, Sang Juru Selamat manusia. Dan ini teladan bagi kita umat Tuhan, bahwa apapun tugas yang Tuhan berikan, entah itu pelayanan di gereja, entah itu tugas pekerjaan kita di kantor, entah itu tugas untuk kita merawat, menjaga keluarga kita, mari lakukan tugas itu dengan sebaik mungkin, dengan penuh kesetiaan. Dan kita percaya bahwa tugas yang kita laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, itu akan memberkati kita. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Dan sekali lagi, tetap berpegang pada Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak bisa digoyahkan. Tetap akan teguh sampai Tuhan Yesus datang. Dan kiranya kita terus mau belajar akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan terus menjadi berkat bagi orang lain serta memuliakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Soli Deo I Gloria. love to tell the story